Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pakuan tahun 2022, siap mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut biodata saya dan ini kartu peserta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir? Hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Kerapihannya. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Selesai, silakan untuk duduk kembali. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengkarakteristikan komponen dan macam-macam ekosistem melalui diskusi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan bentuk-bentuk interaksi pada ekosistem melalui diskusi dengan benar dan penuh tanggung jawab ya. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyajikan klasifikasi komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem tentunya dengan tepat ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya ya, sebelum kita ke pembahasan, di sini ada pretest dulu ya. Pretest ini yaitu untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian ya mengenai materi yang akan kita pelajari. Silakan. Materi ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya, yaitu tentang apa? Tentang ekosistem ya. Nah, ekosistem ini kalau menurut Bapak ya, ini merupakan pembelajaran yang itu sudah kita pelajari mungkin sebelumnya ketika waktu sekolah dasar ataupun ketika sekolah menengah pertama ya. Mungkin ada yang masih ingat tentang ekosistem? Hubungan antara hewan dan lingkungan ya. Nah, kita ketika di rumah tentunya tadi kata Fitri itu hubungan antara hewan dan lingkungan. Ketika kita berada di sini ataupun di rumah, misalkan salah satunya contohnya yaitu ekosistem apa yang paling dekat dengan lingkungan sekitar kita. Nah, mayoritas kan penduduk di kita berprofesi sebagai petani. Kalau petani bekerjanya di mana? Di sawah. Dan rata-rata pasti kalian juga punya kan sawah? Orang tuanya maksudnya? Punya ya? Nah, kira-kira tuh di sawah ada apa aja? Ada serangga, rajin ya. Tikus, apalagi? Ular. Oh, serem banget. Apalagi? Keong. Waduh, nanti ini ya. Terus apa lagi? Selain keong? Padi, ya. Apalagi? Burung, betul. Apalagi? Rumput, betul. Apalagi? Belalang. Apalagi? Tanah, oke, pinter ya. Tanah. Apalagi? Air, ya bagus. Naundi? Angin, ya, sinar matahari itu banyak. Nah, itulah ya materi-materi yang tadi kalian sebutkan itu adalah merupakan bahasan ataupun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Tuh. Nah, adapun di sini
metode pembelajaran yang akan Bapak sampaikan yaitu dengan menggunakan discovery learning ya. Artinya kalian nanti harus mencari sendiri, menemukan sendiri bersama teman kelompok kalian ya mengenai materi tentang ekosistem. Adapun di sini penilaiannya ya seperti biasa ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap dan penilaian keterampilan ya. Untuk penilaian sikap kita mulai nanti Bapak akan mengamati bagaimana kalian ketika proses pembelajaran ya, sikap kalian pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, itu nanti akan dilihat dari hasil salah satunya post test ya, dan juga penilaian keterampilan itu akan dilihat dari nanti hasil dari pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Itu. Nah, sejauh itu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu diskusi kelompok ya, dan Bapak akan bagikan kalian ya berdasarkan heterogen ataupun misalkan di sini sesuai tempat duduk saja. Jadi silakan kalian tinggal yang di depan itu berbalik ke belakang ya. Itu. Ya, sekarang silakan dilaksanakan. Nah, dalam pembagian kelompoknya ya silakan kalian nanti tentukan siapa yang menjadi notulen, kemudian siapa juga yang akan nanti menyampaikan hasil dari lembar kerja peserta didik ini ya. Ya, isi di situ. Untuk LKPD-nya silakan ya oleh kalian tuliskan dulu identitas kelompoknya, misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan kelompok 4. Silakan tuliskan nama anggota kelompoknya di situ ya, identitasnya. Tuliskan. Kemudian silakan kalian ikuti ataupun isi perintah yang ada di dalam LKPD tersebut, baik itu petunjuknya, petunjuk pengisiannya ataupun misalkan cara-cara mengisinya ya. Nah, untuk mengisi lembar kerja peserta didik ini bisa kalian gunakan modul ini yang sudah Bapak sediakan. Kemudian bisa juga lewat internet ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi seperti ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem kutub, dan sebagainya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor harimau, seekor ayam, sebatang pohon, dan lain-lain. Pula makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya sekumpulan kupu-kupu, sekumpulan ikan, sekumpulan kelelawar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya komunitas danau terdiri dari populasi ikan dan populasi tumbuhan. Komunitas sungai terdiri dari populasi datar dan populasi tumbuhan. Jenis-jenis ekosistem pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang diciptakan oleh Tuhan, terbentuk dengan cara sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya laut, sungai, hutan.
Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan dan koral dan makhluk. Nah itu ya video yang sudah kalian saksikan sebagai pengantar ya, pengantar kalian mengisi lembar kerja peserta didik ya, dan tentunya video tersebut itu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari ya. Nah untuk selanjutnya silakan kalian telah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerjanya ya, kemudian jawab pertanyaan tersebut tentunya dengan mencari berbagai informasi ya, atau mencari informasi dari berbagai media yang ada, baik itu modul ataupun dari internet. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ya, apa? Ya. Ya, silakan. Di internet aja. Kalau tidak ada di modul, cari di internet. Iya.
Coba kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok 2. Kita tunggu kelompok yang lain ya, supaya nanti seragam selesai semuanya, agar pas penyampaian ya dari hasil diskusinya nanti bisa saling membandingkan satu sama lain hasilnya. Ya. Kelompok 1 gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella dan ini rekan saya Zahra. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup atau organisme. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Contoh komponen abiotik adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan sinar matahari, iklim, dan seterusnya. Selanjutnya ada habitat. Habitat adalah suatu wilayah yang ditempati oleh spesies atau organisme tertentu. Contohnya ada danau, padang rumput, hutan hujan, dan hutan hujan tropis. Nomor 5, individu. Individu adalah suatu makhluk hidup yang merupakan struktur kecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Nomor 6, populasi. Populasi adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Nomor 7, komunitas adalah kumpulan populasi di suatu wilayah yang saling berinteraksi dan memenuhi satu dan yang lainnya. Nomor 8, produsen. Produsen adalah makhluk hidup atau autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada di alam melalui proses fotosintesis. Nomor 9, konsumen. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan herbivora, organisme yang menduduki tingkat tropik. Ketiga disebut konsumen sekunder. Konsumen 2 diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora dan seterusnya. Nomor 10, dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawan Silvana. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Rizka Purnamasari,
yang kedua Lutfi Agustini, 3 Yulia Sarah, dan keempat saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam ekosistem. 1. Ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya seperti gunung dan yang lainnya. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem yang tidak tercipta secara alami dan dibuat oleh manusia secara sengaja. Selanjutnya adalah ekosistem air. Ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Yang keempat adalah ekosistem darat. Ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan seperti padang rumput. Yang selanjutnya adalah bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Yang keenam, bioma hutan hujan tropis. Bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Yang ketujuh, bioma tundra. Bioma tundra adalah keadaan ekosistem dengan suhu yang terlalu rendah. Secara umum, bioma tundra memang jarang dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan adalah bioma taiga. Ekosistem yang vegetasinya hanya terdiri atas suatu spesies pohon dapat didefinisikan dengan ekosistem besar berdasarkan iklim yang terdiri dari flora dan fauna. Yang selanjutnya adalah bioma savana. Padang rumput yang dipenuhi semak atau pardu dan diselingi beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Yang ke-10, bioma gurun. Ekosistem darat yang sangat rentan terjadi proses pelapukan temperatur udara yang berubah sangat tajam. Yang terakhir adalah bioma hutan gugur. Hutan yang mengalami 4 musim yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Jika begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nursada dari kelompok 3 yang beranggota Riana Rashid, Ismawati, Suci Estianti, dan Reja Rijaldi. Saya di sini akan menjelaskan interaksi dalam ekosistem. 1. Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama. Contohnya, dapat dilihat sekitar kita baik pada hewan, tumbuhan, bakteri, bahkan manusia. 2. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang menunjukkan hubungan yang menguntungkan antara organisme, contohnya kupu-kupu dan bunga. 3. Simbiosis komensalisme, yaitu pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak yang lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya ikan remora dan hiu. Ketika ikan hiu makan, biasanya sisa makanan akan berjatuhan. Simbiosis parasitisme, simbiosis yang menunjukkan hubungan menguntungkan dan merugikan. Contoh antara dua lebih pihak. Contohnya kutu dan kepala manusia. Predasi adalah interaksi biologis ketika organisme memangsa, membunuh, dan memakan organisme yang lain yang merupakan mangsanya. Contohnya memburu, menangkap, dan menumbuh mangsa. Kompetisi adalah dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungannya. Komponen ekosistem terbagi dalam dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Macam-macam ekosistem ada dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat adalah interaksi komponen biotik dan abiotik yang terjadi di daratan. Ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air Biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen abiotik itu apa saja?
ada tanah, ada air, ada cahaya, udara, ya itu merupakan komponen abiotik. Kalau komponen biotik yaitu ya ini terdiri dari makhluk hidup ya. Baik itu misalkan ada yang namanya produsen, ya, konsumen dan dekomposer, yaitu adalah komponen biotik ya. Dan ekosistem ini tadi ya menurut Rindiani bahwa ada ekosistem air dan ekosistem darat ya. Kemudian dalam sebuah ekosistem ini itu terjadi saling interaksi ya. Interaksi apa? Ya tentunya satu sama lain, yang namanya ekosistem itu adalah interaksi yang saling ketergantungan. Jika misalkan di dalam salah satu komponen ini ada yang punah, ada yang rusak misalkan ya, ada yang mati, maka akan sangat mengganggu terhadap yang namanya keseimbangan ekosistem. Makanya kita sebagai manusia perlu menjaga ya yang namanya keseimbangan ekosistem. Nah, itu untuk pembelajaran kali ini ya dicukupkan sampai di sini, dan untuk selanjutnya yaitu proses evaluasi pembelajaran ya yang akan disampaikan melalui soal evaluasi kuisisnya. Jadi disiapkan handphonenya, kemudian silakan duduk seperti sebelumnya ya, artinya duduk kembali masing-masing ya, tidak berkelompok. Itu silakan. Nah. Nah, ini hasilnya. Nah, tepuk tangan ya. Yang pertama ini atas nama akunnya Jo. Ya, Jo. Siapa Jo? Ya. Yang kedua itu tadi Rindiani ya dengan Lupi ya. Tepuk tangan untuk mereka. Untuk selanjutnya ya, setelah evaluasi ini, post-test ini, kita lanjutkan ya ke yang terakhir sebagai refleksi pembelajaran kali ini ya. Ini linknya akan Bapak share ke grup kelas ya.
Untuk refleksi pembelajaran ini Bapak menggunakan Google Form ya. Udah masuk semua? Udah, silakan tuliskan berdasarkan hasil dari evaluasi untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Sesuaikan ya, pengisiannya sesuaikan dengan pengalaman belajar kalian. Ini ada tugas ya, sebagai bentuk tindak lanjut dari pembelajaran kali ini untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu membuat artikel tentang menjaga kelestarian makhluk hidup. Ya, silakan ditulis ya tugasnya. Kemudian nanti kerjakan di rumah dan di pertemuan selanjutnya dikumpulkan artikelnya ya. SMK Bisa. SMK bisa. Skile Boleh. Jadi silakan ke depan berdasarkan yang apa? Tampil pertama, kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 ke depan perwakilannya untuk mengambil hadiah. Silakan bebas sesuai keinginan. Pilih-pilih aja. Ya, enggak. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian keluar ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk pertemuan kali ini ya. Bapak cukupkan sampai di sini, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.